Hey Jah, kembali lagi bersama aku Tio di channel Teusin. Kali ini kita akan membahas tentang hal menarik dari Ultraman Omega episode 24. Ya, setelah kemarin sudah bahas episode 25-nya, sekarang ke 24. Seperti yang ku bilang kemarin ya. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai ke videonya, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Arek-arek kira ini cuma episode filler sebelum finalnya? Salah besar. Episode 24 ini diam-diam jadi salah satu fondasi paling penting di series ini. Dan yang bikin makin serius, ancamannya ternyata jauh lebih parah dari yang kita kira. Di video ini kita bakal bahas kenapa episode 24 bukan cuma soal pertarungan gede, tapi juga soal emosi, pilihan yang sulit, dan ancaman yang levelnya naik drastis. Kita bakal kupas dari musuh barunya, hubungan Kose dan Sorato, sampai ending yang bikin banyak orang mikir keras. Awalnya semua terlihat simpel. Di monitor muncul sosok yang mirip Elder Chimera, kaiju lama yang pernah dikalahkan oleh Omega ataupun NDF ya dibantu juga lah sama si Kose dan juga Ayumu. Arek-arek mungkin mikir saat melihat episode ini, oh ini versi Riran, paling nanti juga kelar. Tapi ternyata bukan itu. Yang muncul adalah Zomera, makhluk gabungan dari beberapa kaiju kuat termasuk Elder Chimera dan Zovaras. Artinya, ini bukan musuh lama yang bangkit, tapi versi upgrade yang jauh lebih berbahaya lagi. Secara ancaman, levelnya langsung naik. Dan ini bukan klon biasa. Zomera bisa menyerap dan menggabungkan kemampuan berbagai kaiju lain. Dia punya kemampuan pemulihan jadi susah banget dikalahkan. Dia juga punya pyrokinesis, bisa ngeluarin api. Belum lagi ledakan energi dan gelombang osilasi yang bikin serangannya makin variatif nih. Detail asal-usulnya dan kompleksitas kekuatannya ini jarang dibahas di luar fanbase ya, yang benar-benar ngikutin. Padahal dari sini kita bisa lihat kalau Omega nggak lagi lawan monster yang biasa aja. Ini sudah masuk fase ancaman komposit yang serius. Mungkin banyak arek-arek yang fokus ke fight-nya, padahal kalau diperhatiin, inti dari episode ini justru ada di hubungan Kose dan Sorato. Di tengah krisis besar, hubungan mereka diuji habis-habisan. Sorato mulai terasa makin alien, cara pikirnya berubah. Ya, karena Sorato ini juga sudah kembali ingatannya, jadi ya dia bingung nih antara menjadi Okita Sorato atau Space Gazer ya kan. Nah, sementara Kose ada di posisi sulit. Dia harus menerima kenyataan bahwa sosok yang dia kenal ternyata punya sisi yang makin jauh dari manusia. Perubahan Sorato juga terasa signifikan. Dia nggak lagi cuma figur kuat yang selalu yakin. Di sini dia mulai nunjukin kesedihan, keraguan, bahkan keterikatan emosional dengan manusia. Momen ini jarang disorot di pembahasan, tapi banyak fans ngerasa disinilah karakter Sorato benar-benar punya depth. Dia bukan pahlawan Ultraman biasa. Dia adalah karakter yang lagi berjuang memahami dirinya sendiri setelah ingatannya kembali ya. Di episode ini ada word of the week dari Sorato, yaitu strength. Tapi bukan strength dalam arti otot atau sinar laser. Yang dimaksud adalah kekuatan manusia.
Manusia memang lemah dibanding kaiju. Nggak punya tubuh kuat atau menjadi raksasa, nggak punya beam super, tapi mereka tetap maju aja. Dan ini bukan cuma kalimat motivasi. Kita lihat langsung lewat aksi tim KSCT maupun NDF. Mereka tetap bertahan, tetap bantu Omega, tetap ambil resiko walaupun sadar peluangnya sangat kecil. Di sini peran manusia jadi lebih dari sekedar pendukung yang nunggu diselamatkan. Mereka jadi bagian dari perjuangan. Itu yang bikin temanya terasa nyata, bukan cuma slogan aja. Episode ini ditulis oleh Toshizo Nemoto. Biasanya dia lebih identik dengan pendekatan aksi tokusatsu yang solid tapi nggak terlalu emosional. Tapi di episode ini beda. Drama manusia dan pertarungan kaiju digabung dengan seimbang. Nggak ada yang terasa dipaksakan. Konflik batin jalan, aksi juga tetap intens. Ditambah lagi, episode ini diarahkan sama Masayoshi Takesue sebagai sutradara yang fokus ke pilihan karakter di saat yang sulit. Jadi pertarungan bukan cuma soal siapa yang lebih kuat, tapi soal keputusan yang diambil ketika situasi makin genting nih. Hasilnya adalah episode 24 terasa beda dari pola standar. Lebih matang, lebih fokus ke dampak ceritanya, bukan cuma efek ledakan. Bagian endingnya juga menarik. Ini bukan cliffhanger biasa yang cuma bersambung. Scene terakhirnya memberi ruang interpretasi. Apakah Omega akan tetap bersama manusia atau dia akan kembali ke tugasnya sebagai Space Gazer? Pertanyaan ini bikin banyak fanbase diskusi. Karena nuansanya terasa seperti titik transisi. Seolah-olah karakter ini lagi berdiri di persimpangan. Hal seperti ini jarang dibahas di pembahasan biasa, tapi justru jadi bahan spekulasi besar untuk series selanjutnya atau kemungkinan spin-off-nya. Walaupun Omega tidak dapat movie ataupun spin-off. Episode 24 ini jelas menaikkan level ancaman lewat Zomera yang jauh lebih kompleks dibanding musuh sebelumnya. Di saat yang sama, konflik emosional Sorato dan Kose makin dalam. Tema kekuatan manusia juga ditegaskan lewat aksi nyata tim yang tetap bertahan, bukan cuma lewat dialog aja. Struktur penulisan yang lebih dramatis dan ending yang membuka banyak kemungkinan bikin episode ini terasa seperti titik penting menuju klimaks. Jadi kekuatan episode 24 bukan cuma di ledakan terakhirnya, tapi di fondasi emosional dan naratif yang memperkuat keseluruhan seriesnya. Kalau menurut arek-arek, Omega bakal tetap tinggal atau pergi nih? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar. Ya meskipun episode 25-nya sudah tayang ya, dan sudah kubahas hal menariknya di video sebelumnya. Ya itu adalah kesimpulanku soal hal menarik dari episode 24. Gimana nih menurut arek-arek? Ya kalau menurutku sih, kemunculan Zomera ini mengubah arah cerita lebih dalam lagi ya. Dalam arti, ancaman yang awalnya itu dikira biasa aja, ternyata ancaman yang menakutkan. Dan Sorato di sini tidak tahu kenapa dia bisa mengembalikan semua ingatannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada Sorato pada waktu itu, tapi divisualisasikan kepada kita ya arek-arek. Itu seperti ada Sorato lain atau Omega lain yang ingin mengambil alih tubuh dari Okida Sorato. Kenapa aku bilang Okida Sorato? Karena kan dua orang ini berbeda ya. Yang satu itu udah kebentuk karakternya lewat Kose, yang satunya kan gak peduli apa yang dilakukan manusia. Ya kalau di series Kamen Rider itu seperti Sento sama si Takumi ya, yang
berbeda pandangan itu ya. Ya kalau kalian punya pendapat lain tentang episode 24 ini atau hal menarik lainnya dari episode ini, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.